semuanya. Hari ini kita akan install OpenSUSE Tumbleweed. Seperti biasa, we are going to download the iShow. Ini adalah dari websitenya. Saya pilih yang 32 bit. Seperti biasa, mesinnya hanya kuat yang 32 bit. Langsung kita burn iShow-nya menggunakan program Rufus. Seperti biasanya, sangat gampang. Colokkan USB dan kita bikin ISO-nya. Ini adalah flash disk yang akan kita pakai untuk instalasi nanti. Oke. Klik dan videonya saya pause dan seterusnya kita akan men-setup partisinya. Oke, ini seperti biasa juga saya sudah ada sisa free space. Ini adalah bekas MX Linux yang barusan saya buatkan video sebelumnya. Oke, saya akan langsung bikin dia menjadi terbaca ya, new volume, supaya kalau ada installer yang tidak bisa baca free space, dia membutuhkan partisi yang sudah keadaan terformat. Oke, then we restart. And don't forget to change the boot options ke flash disk. Oke, kita pilih flash disknya and then we enter the installation menu. Ini adalah menu instalasi dari OpenSUSE Tumbleweed. Langsung kita pilih yang installation, menu installation. Oke, loading Linux kernel. OpenSUSE ini adalah Linux yang cukup ternama dan sepertinya dia untuk yang pengguna serius ya, bukan seperti MX Linux atau anti Linux atau Q4OS Linux sebelumnya yang diperuntukkan untuk mesin yang lebih ringan. Tapi OpenSUSE ini memiliki opsi 32 bit, jadi masih bisa kita lihat-lihat di mesin yang saya punya sekarang ini. Oke, sambil menunggu, videonya ada banyak saya potong dan saya percepat supaya tidak kepanjangan. Oke, we enter the boot sequence. Oke, hardware detection, I faster the video. Nah, kita udah sampai di initializing network configurations. Ini adalah setting up network kita. Sebentar saya putar-putar dulu. Because I cannot directly capture the screen ya, jadi harus pakai kamera HP. So mohon maaf kalau layarnya buram. Oke, ini adalah license agreement ya. Ini adalah distro yang cukup besar, jadi rada serius dokumentasinya. Oke, seperti biasa we need to set up the network. Dia mencari wifi-nya karena setiap installation Linux sekarang sudah harus pakai wifi, maksudnya harus terkonek. Oke, ini dia bisa langsung detection dan ini adalah wifi saya. Enter the password. Oke, seharusnya sudah terkonek ya. Di sini saya menggunakan antena WiFi TP-Link yang zaman dulu punya. Oke, sebenarnya cukup lama menunggunya, cuman videonya sudah saya percepat. Oke, nih, ini dia langsung sini dan di OpenSUSE ini dia langsung bantu kita mengumpulkan online repositories. Saya ikutin aja sesuai rekomendasinya dan writing list ini cukup lama ya. Saya sudah percepat videonya sekitar hampir beberapa menit untuk loading. Oke, now is system rule. Ini adalah untuk menentukan desktop environment kita. Yang paling tinggi itu adalah KDE Plasma, yang kedua Genome, yang ketiga XFCE, dan yang lain-lain itu pasti yang ringan-ringan. Saya pakai yang XFCE aja.
karena saya khawatir yang KDE Plasma or Genome is too heavy for my machine, so we settle with XFCE. Okay, next. Okay, now we setting up the time zone. Kita pakai yang Asia, and my position is Jakarta. And the graphic is sudah bagus ya, the graphic is nice, have the big map, and kita sampai di suggested partition. Ini posisi yang cukup penting. Ini dia tulisnya not enough space karena tadi saya memformat ya, jadi dia nggak ketemu free space-nya, tapi dia posisinya sangat otomatis. Saya cukup tegang ya, tadi itu posisinya I just next it, press next, dan dia udah langsung ke local user, sudah install, sudah masukin username dan password, dan sekarang langsung kita disuruh review. Ini videonya ada dipercepat sih. Oke, setelah review langsung install. Installationnya saya berharap dia bisa mempertahankan Windows 7 yang sudah ada, dan memang dia berhasil ya, saya tidak tampilkan lagi. Jadi OpenSUSE ini diinstal dual boot bersama Windows 7-nya. Oke, installation finish, tidak terlalu banyak perlu saya tampilkan, walaupun tunggunya hampir sejam lebih karena installationnya full, semua repositorinya di loading kayaknya. Oke, this is the booting menu from group. Ada OpenSUSE dan Windows 7-nya masih terpreserve. Oke, langsung kita masuk ke OpenSUSE-nya. Sambil kita minum aqua. Oke, booting OpenSUSE TumbleWeb, and this is the boot logging menu. Ini nama saya yang tadi. Oke, kita coba lihat sessionnya, ada IceWM juga sessionnya ya. Oke, enter the password. Username-nya sudah tertera. Dan next. Oke, saya ada percepat ya karena di mesin ini cukup lama menunggu loadingnya, dan ini adalah welcome menu. Oke, from OpenSUSE sudah berhasil, we successfully install OpenSUSE. As usual, saya akan menginstal Simple Screen Recorder. Di OpenSUSE kita bisa menggunakan Yacht Packet Manager or Installer. Jadi ini seperti kalau di Android itu Play Store-nya. Oke. Dan udah, ini terinstall. Prosesnya cukup mudah ya, walaupun lama karena mesinnya tua. And then kita langsung start recording, dan sini sudah masuk ke recording yang clean langsung dari desktopnya menggunakan Simple Screen Recorder. Oke, we play the music and then I faster the recording ya. Dia tidak secepat ini. Saya mau ganti wallpapernya, kita mau main-main dulu, and then this is the wallpaper I generated dari AI image generator. Okay, this is OpenSUSE TumbleWeb running on 32-byte 1 GB RAM. Masih cukup smooth. Oke, mari kita langsung review ya. Oke, di sini ada sedikit surprise. Kita kan pemula ya. Ternyata OpenSUSE itu tidak bisa menggunakan perintah sudo apt update. Dia menggunakan installer command yang lain namanya zipper. Jadi saya perlu belajar lagi sintaks zippernya. Oke, YAST Software Management ini adalah untuk mencari software yang kita inginkan. Dan saya percepat videonya. Oke, mari kita lihat-lihat menu yang ada pre-installnya.
Dan bahkan untuk Office-nya sendiri tidak ada, jadi saya tadi harus install Office-nya karena ada beberapa dokumen yang sudah save di Office untuk mereview ini, mereview sana ya. So the Office is not pre-installed, but I install it manually. And then customizing. Okay, this is the desktop layout. Bisa memilih yang namanya ya Redmond segala macam ini ya. Themes-nya, layout-nya segala macam. Ya, kita main-main mereview. Pergerakannya masih cukup terpatah-patah karena ini memang distro yang cukup berat ya. Chunky. Oke, ya masih main-main dengan desktop layoutnya. Oke, kita mencoba Office-nya, LibreOffice. Nah, ini sudah saya percepat, tadi loadingnya tidak secepat ini. Oke, kita mencoba spreadsheet-nya. Oke, terpatah-patah tapi bisa berjalan. Oke, kita coba melihat yang lain lagi. Dan di sini saya mencoba menginstal menggunakan perintah zipper ya. Dan saya install games. Export is a chess game. Cukup berat. Export also not pre-installed ya. I manually install it via zipper command. Oke. Nah, ini adalah session IceWM ya, SWM sessions. Sangat simple. Ini adalah opsi kalau kita nggak bisa lebih lebih berat kalau kita pakai XFC yang tadi. Tetapi agak sedikit broken ya, karena pada waktu di akhir sesi ini saya mau shutdown itu nggak bisa. By the way, ini videonya saya komentarinya saya isi setelah videonya diedit. Jadi saya sudah tahu what happen in the future. Oke, sepertinya demikian saja instalasi OpenSUSE Tumbleweed dan sedikit review pada waktu kita sudah terinstall di mesin 32 bit dan satu
1 GB RAM saja. Sampai ketemu di video yang lain. Thank you.